nama saya Maria Oktaviani. Saya dari kelas 10 TKJ 1. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan komputer, makanya dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Di sini ada namanya jaringan komputer. Jaringan komputer adalah hubungan antara dua komputer atau lebih saling sharing informasi. Pasti jaringan itu ini dia, jaringan-jaringan yang terhubung dalam suatu komponennya. Kalian tahu nggak di situ apa sih yang kalian belum tahu tentang jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah terdiri dari dua perangkat atau juga bisa lebih. Nah, di sini saya akan kasih tahu contohnya atau gambarannya ya. Nah, di sini ada laptop, komputer, kan ini jaringan nih. Di sini kan ada dua jaringan itu bisa lebih, dan itu tuh saling sharing informasi dalam suatu jaringan. Nah, di sini ada satu perangkat, dua perangkat, tiga perangkat, empat perangkat, dan 5 perangkat. Ini dia, saling berhubungan. Itu yang disebut jaringan komputer. Di sini ada 3 perangkat. Ada 3 perangkat nih di sini ada 3 perangkat yang berhubungan tuh lewat kabel jaringan yang akan terhubung ke switch. Nih, ini dia. Dan setelah itu dari switch ini kita terhubung nih ke modem lewat kabel jaringan juga. Dari sini kalau misalnya dari laptop, komputer, printer, dari ke switch, modem kan menggunakan kabel. Nah, jika handphone sama CCTV ini tidak menggunakan kabel. Apa sih penggunaannya biar agar nyambung jaringan? Itu adalah menggunakan WiFi. Ini dia WiFi-nya. Nah, ini tuh akan menyambung ke jaringan. Kalau misal ini kan lewat kabel nih dari ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini tuh menggunakan kabel. Kalau ini menggunakan WiFi. Ini yang menggunakan kabel jaringan itu disebut wired. Kalau yang tidak menggunakan kabel jaringan, contohnya handphone, CCTV itu menggunakan wireless. Nah, ini dia. Nah, di sini kita bisa tahu nih, kalau yang menggunakan kabel itu wired, kalau tidak menggunakan kabel wireless, karena udah jelas mode dari laptop, komputer, printer ke switch itu menggunakan kabel, dan ke modem juga menggunakan kabel jaringan langsung ke ISP atau internet service itu menggunakan kabel ya. Dari sini kita mulai jelas nih kalau dua perbedaan ini itu sudah terlihat, ada yang menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel, namanya wireless. Di sini yang wireless itu gimana sih cara mengaktifkan jaringannya? Itu menggunakan WiFi. Tuh, di sini dia WiFi. Ini yang tidak menggunakan kabel, namanya wireless tuh karena terhubung jaringannya itu namanya WiFi. Jadi dari sini kalau misalnya tidak mengaktifkan WiFi, kita tidak bisa aktif ke akses point-nya. Ini tidak bisa aktif nih. Nah, itu ya. Di sini kan kalau udah jelas dalam perbedaan itu kan udah tahu ya. Dari akses point ini langsung terhubung ke modem. Nah, dari modem ini terhubung ke ISP atau Internet Service Provider. Itu dari adanya Wi-Fi, Bluetooth, laptop itu bisa saling sharing informasi. Ini kalian sudah paham? Saya akan lanjut. Selanjutnya ada kabel UTP atau disebut kabel LAN. Ini dia. Ini dia yang disebut kabel TP atau LAN. Ini khususnya untuk menggunakan
kabel nih, ada PC1 dan PC2. Jadi PC1, ini PC2. Ini adalah kabel UTP atau kabel LAN, ini dia nih, yang ke sini dan ke sini. Ini yang akan diperlukan untuk saling kabel ini untuk saling sharing informasi. Ini dia kabelnya, namanya kabel UTP label kabel LAN. Contohnya di sini ada PC1 yang mencolokkan untuk sharing informasi lewat kabel UTP ini. Kita colokkan di belakang PC-nya. Itu di sini aku kasih namanya port LAN. Port LAN. Intinya namanya port LAN. Port LAN ini fungsinya untuk mencolokkan kabel dari PC1 ke PC2. Itu fungsi dari port LAN. Ini di bawah ini adalah contoh kabel UTP atau kabel LAN nih yang berwarna biru. Sebenarnya masih ada warna lagi, cuman saya nemunya warna biru. Sini saya kasih tahu di sini adalah namanya kabel UTP, kabel LAN. Inilah bentukannya. Ini adalah kepala UTP yang bernama RJ45. Dan kesimpulannya, jika ada kabel UTP atau nama kabel LAN atau port LAN, itu akan bisa saling menyambungkan atau sharing dari PC1 ke PC2. Jadi, kalau misalnya wifi kita rusak atau ada gangguan, ini kita bisa difungsikan. Di kabel UTP itu bisa difungsikan, dicolokkannya ke PC1 dan PC2 juga. Nah, kesimpulannya gitu. Kalau saya nggak ada jaringan, nggak ada wifi, kayak bisa ada gangguan lah gitu lah. Jadi, kabel UTP inilah yang bisa berguna. Kabel UTP itu juga untuk cadangan wireless jika tidak ada sambungan koneksi atau internet. Sekian penjelasan dari saya. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.